Jadi kehendak Allah itu luar biasa. Bukan supaya kita sukses dalam hidup, tapi supaya kita selamat. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Jalan Bareng Podcast. Ya. Kenalkan aku Bobby. Aku Sepri. Ya, thank you untuk teman-teman yang udah rutin mendengarkan podcast kita. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, boleh di komen, subscribe, boleh di like. Kalau nggak suka, boleh di dislike. Ya, atau teman-teman juga yang mendengarkan lewat Spotify mungkin bisa di follow biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Oke. Ya, hari ini kita mau ngomongin apa? Kita mau ngomongin seputar tentang bagaimana mengetahui kehendak Allah. Nah, ini kan biasanya topik yang berat ya. Berat Dan kadang-kadang berat ya? Oh ya. Dan kadang-kadang ini disangkut-pautkan dengan memilih pasangan hidup biasanya. Oh iya, benar-benar. Walaupun baru-baru ini kita mengalami kondisi ini, pergumulan yang berhubungan dengan menemukan kehendak Allah ini, tapi nggak dalam konteks pasangan hidup ya. Bukan. Pengalaman Anda sepertinya ya. Oke, nanti lah kita akan sharing lagi ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal menemukan kehendak Allah itu kan biasa dalam konteks harus memilih, ya nggak sih? Betul. Dan emang pada kenyataannya kan setiap manusia tuh pasti dihadapkan dengan pilihan setiap hari. Yep. Ya kan, bahkan ada yang bilang di artikelnya di Desiring God, kita baca 95% tuh kejadian dalam hidup sehari-hari tuh berhubungan dengan memilih gitu. Dan itu terjadi secara spontan. Yes. Nah yang other 5%-nya itu adalah pilihan-pilihan yang membutuhkan special discernment gitu. Kontemplasi yang dalam gitu ya. Iya. Yang akan kita omongin di episode kali ini itu si 5% itu ya kan. Bukan 95% yang mau makan apa, makan di mana, apakah pesan ojek online atau masak sendiri, bukan yang itu ya teman-teman. Iya. Ya gitu. Nah kalau menurut kamu apa aja sih pilihan-pilihan yang termasuk ke dalam golongan si 5% itu gitu, yang kayaknya butuh perenungan dalam-dalam gitu misalnya? Pertama yang paling relate dengan hidup kita sekarang nih, barusan terjadi. Hidup kita berdua maksudnya? Atau hidup kita manusia human race? Hidup kita berdua. Oh ya oke. Apa? Resign apa enggak ya? Oh iya. Iya sih bener, itu baru banget ya. Iya. Baru 2 bulan yang lalu. Dan akhirnya aku resign kan pilihannya. Oke, terus? Tanggal 1 kemarin. Kemudian. Apalagi contoh-contoh orang yang memilih pasangan udah jelas lah ya. Memilih pasangan, tadi di awal udah aku bilang kan. Itu kayaknya topik yang paling hot banget lah. Karena sekali salah pilih. Iya ya, susah hidup kita sampai akhir hidup di dunia kacau. Benar. Ya, kayak gitu. Kemudian memilih sekolah. Untuk anak dan untuk yang udah berkeluarga ya, atau memilih mau karir selanjutnya apa ya, apakah aku akan lanjut terus bekerja atau aku stop dulu ambil master, ambil PhD baru aku lanjut kerja gitu. Itu kan tiap orang diperhadapkan dengan itu ya. Atau kayak adikku si Cynthia itu kan mau kuliah di mana ya kan, teman-teman pilihan yang kampusnya di mana, pilihan kampusnya di mana gitu. Kalau PTN apa PTN-nya, kalau PTS apa PTS-nya, belum lagi jurusannya apa jurusannya. Karena yang tadi itu sama kayak pasangan, kalau kita ngerasa kejebak satu kali ya selama 4-5 tahun kuliah, masa kita kan gitu, sedih. Atau bisa juga kalau ya mungkin di ranah spiritual ya, mau pilih gereja apa gitu, ya kan? Mau pilih gereja suku atau gereja yang non suku gitu, atau gereja lokal, gereja daerah gitu ya. Atau mungkin, banyak sih. Jadi yang kayak kamu bilang, kita tuh selalu diperhadapkan pilihan demi pilihan gitu. Setuju. Kalau yang mahasiswa tuh pernah juga tuh sharing ke aku, organisasi. Organisasi apa nih ya Kak? Aku harus pilih yang mana ya Kak gitu. Iya, ingat banget dulu waktu mau pilih persekutuan atau pilih organisasi lain di persekutuan tuh. Dengan sesigap aku bilang persekutuan lah Kak. Padahal sebenarnya nggak ada yang langsung dicoret. Langsung dicoret nama aku dari yang non persekutuan itu. Oh ini pas wawancara organisasi tersebut. Kamu kurang ditatar nih. Ya tapi anyway kadang-kadang pilihan-pilihan yang diperhadapkan pada kita itu masalahnya bukan pilihan yang kayak baik atau enggak gitu gak sih? Maksudnya bukan yang kayak misalnya nih narkoba atau enggak, ya itu mah udah jelas lah ya pilihnya apa gitu kan. Atau mencuri atau enggak ya udah jelas lah pilihannya. Nah, cuman kadang-kadang tuh pilihan-pilihan yang sama-sama baik sebenarnya kelihatannya gitu kan. Nah, cuman ini suitable gak sih buat aku gitu, yang gimana sih nih gitu kan. Nah dan kita gak jarang mengalami kesulitan ketika harus memutuskan sesuatu gitu. Dan particularly memutuskan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah kayak gitu. Nah menurut kamu kenapa sih kita tuh bergumul gitu? Menurut pengalaman kamu pribadi ya gitu. Kenapa sih kita bergumul untuk menemukan kehendak Allah tuh apa gitu? Iya, kalau yang ya barulah yang
ini ya, kejadian kita yang barusan terjadi ini. Waktu memutuskan untuk resign ini akhirnya kan itu kan bergulat sebenarnya antara keinginanku atau keinginan Tuhan gitu. Waktu aku memutuskan untuk resign ini kan sebenarnya harusnya jauh-jauh hari kalau udah secara organisasi itu di pertengahan bulan Juli itu maksimal. Nggak boleh itu aku ngasih tahu di akhir-akhir Juli. Karena mereka akan sulit lah pasti secara organisasi untuk memilih orang baru yang akan menggantikanku. Dalam waktu yang sangat singkat. Iya, dalam waktu yang sangat singkat, dan aku kurang ajar kalau misalnya ngasih taunya belakang-belakangan, mepet-mepet. Dan itu aku belum tahu, ya kita belum tahu apakah ini lanjut kuliah atau kerja gitu. Ya kan sebenarnya waktu itu kan diperhadapkan ini udah ada nih S2. Tapi karena kondisi Covid nih, mau kuliahnya online, mau kuliahnya di sana, atau kalau misalnya kuliahnya online bisa nggak sambil kerja? Kalau kuliahnya di sana tapi Indonesia nggak ngizinin, waduh. Harusnya gimana gitu ya? Kalau aku udah resign tapi nggak dapat sekolah, waduh, nggak dapat dua-duanya. Jadi gitu. Kayak banyak banget yang kayak main catur ya jadinya ya. Kayak ditimbang-timbang. Kalau misalnya aku tolak kerjaan, tapi ternyata nggak bisa kuliah juga karena kondisi Covid ini, nggak bisa berangkat gitu misalnya, nggak bisa berangkat ke negara tujuan. Di akhirnya kerja udah dilepas, tapi nggak bisa sekolah. Tapi kalau aku ambil sekolah, tahunnya nggak bisa gitu, jadi gitu-gitulah. Ya ngerti lah maksudnya. Ya. Jadi selalu diperhadapkan dengan pergumulan yang di dalam pikiranku ini berkecamuk. Ya kalau di istilahnya orang zaman sekarang overthinking lah. Iya. Jadi kenapa susah untuk menemukan kehendak Allah? Yaitu karena aku punya pergulatan sendiri dengan pikiranku. Dan kayak berusaha untuk nyocokin rencana aku sama keinginannya Tuhan gitu kan ya. Seakan-akan Tuhan tuh nggak punya plan untuk bisa menggait hidup kita gitu kayaknya. Iya. Seakan-akan kita semua. Dan bergantung sama strategi kita nggak sih jatuhnya ya. Jadi strategiku yang harus jalan itu. Iya. Perhitunganku. Perhitungan ya betul. Aku kurang lebih juga sama sih. Cuman mungkin tambahannya karena kalau perempuan mungkin lebih banyak unsur emosional ya. Jadi kenapa aku bergulat? Maksudnya kalau menemukan kehendak Tuhan tuh kayak bergumul karena lebih kayak ada rasa takut sih. Rasa takut kalau misalnya nih sesuatu ternyata tuh yang aku pilih itu misalnya akan menimbulkan konsekuensi apa gitu. Dan konsekuensinya tuh yang aku kurang preferable misalnya tuh kayak yang membuat kamu sedih gitu misalnya, aduh konsekuensinya bikin aku sedih, misalnya konteks yang kamu baru cerita tadi ya, misalnya Bobby misalnya memutuskan untuk resign terus tapi nggak dapat juga kuliahnya, seburuk-buruknya kan berarti itu ya, berarti penghasilannya misalnya berkurang. Nah terus aku kayak ya gitu jadi kayak berarti itu yang terburuk. Nah terus jadi kayak ya sedih, nanti gimana si Presema, nanti gimana kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Jadi itu sih yang aku kayak membuat aku bergumul. Sebenarnya lebih kayak bergumul dalam menerima sih, acceptance. Jadi kayak ketika kehendak Allah itu nanti dinyatakan dan kayak aku memutuskan sesuatu, ya udah deh Tuhan aku nurut misalnya. Aku sukacita nggak ya gitu menanggung apa yang Tuhan mau itu lebih kayak gitu loh Pak. Jadi outcome yang akan terjadi setelah pilihan ini ya. Karena kalau sebagai perempuan aku nggak tahu ya teman-teman yang lain gimana ya. Tapi kalau aku lebih merasa lebih mudah untuk submit gitu, untuk ikut. Nggak tahu ya karena aku mungkin perempuan apa gimana gitu ya, atau mungkin emang karakterku aja yang kayak gini. Jadi kayak lebih kayak ya udah deh lo ya apa gue ikut gitu. Nah menurut aku lebih mudah untuk kayak gitu. Nah tapi di fase acceptance-nya itu kayak apakah aku akan bersuka cita nggak ya, aku percaya nggak ya sama Tuhan gitu, atau aku malah pas ngejalaninnya aku nanti malah mengutuki atau kayak ngedumel atau depresi gitu, lebih ke kayak gitu sih. Iya. Nah kalau padahal menurut kamu sih kenapa sih hal itu terjadi? Yang tadi itu ya karena dosa ya Pak. Iya gitu kan. Ya, selain yang tadi aku bilang karena pergulatan, itu poin utamanya. Iya, sebenarnya kenapa kita bergulat ya karena ada tension antara keinginan kita manusia gitu dengan kehendak Allah gitu. Satu sisi mungkin dalam diri kita sebagai orang yang udah percaya, kita mau gitu kan mengikuti kehendak Tuhan, mau gitu memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ada di other side of diri kita yang masih menjaga yang tadi Bobby bilang gitu, masih kayak menyimpan rencana kita sendiri juga. Kalau aku mungkin menyimpan menjaga perasaanku gitu misalnya. Jadi ya ada tension yang dua itu, jadi kita kayak tarik-tarikan gitu sama Tuhan gitu. Padahal kita tahu kan ya teman-teman, maksudnya
kenapa sih kita harus dalam tanda kutip repot-repot gitu ya ketika memutuskan sesuatu tuh harus menemukan kehendak Allah, ya simply karena yang tertulis seperti yang tertulis di Galatia 2 ayat 20 ya, kita hidup tetapi bukan lagi kita yang hidup tetapi Kristus yang di dalam kita gitu. Setelah kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Iya betul, karena kita pertama udah diciptain sama Tuhan gitu ya. Kemudian kita udah ditebus juga gitu di dalam Kristus. Jadi hidup yang kita hidupi ini adalah hidup di dalam iman gitu. Iman oleh karena anaknya. Kita menemukan kehendak Allah tuh ya karena memang hidup kita tuh harusnya kayak begitu gitu. Iya. Kita diciptakan ya untuk memenuhi keinginan pencipta kita gitu. Nah masalahnya sekarang kan satu, gimana sih cara taunya gitu kan ya. Sama yang kedua, mau apa enggak gitu. Setelah kita tahu mau apa enggak gitu kan. Mengikuti Dia gitu. Iya. Nah kalau berdasarkan pengalaman kamu Pi, apa dan maksudnya pengetahuan kamu selama ini lah, gimana sih cara-cara orang mencari tahu kehendak Allah gitu? Iya kalau di list ya, misalnya ini pengalamanku juga lah. Ya. Kayak dulu waktu kayak kuliah itu memang pengalaman dulu di persekutuan ya. Itu membuat aku kayak dekat lah sama Tuhan. Di situ juga aku menerima keselamatan, akhirnya benar-benar kenal Kristus di persekutuan dan sebagainya. Jadi kayak pengen mengetahui kehendak Allah, tapi jatuhnya itu aku tuh sampai harus memikirkan kayaknya harus ada suara Tuhan yang benar-benar aku dengar dari telinga fisikku gitu. Yang benar-benar vivid kedengaran. Vivid kedengaran. Itu jadi halusinasi auditorik ya. Takut juga ya. Ngeri juga gitu. Ya jadi waham ya. Iya kayak dulu ada parah banget sih. Sampai dulu di kosan tuh kayak praktek-praktek yoga dan sebagainya. Jadi itu yang cakra-cakra gitu maksudnya. Dan buat itu kayak mencari ya sebenarnya bukan Tuhan yang ku cari sebenarnya. Iya, atau ya bahkan jadinya berpusat ke diri sendiri berpusat diri sendiri, ya bukan suara Tuhan yang diharapkan di situ. Nah kemudian cara berikutnya adalah undian. Undian misalnya kayak pakai koin yang gini, ya, atau hitung kancing baju gitu. Aku akan nembak gak ya? Nembak Catering gak nih? Oh berarti nembak dulu pakai hitung kancing gak? Misal. Enggak lah ya. Atau ada juga tau yang cocokologi gitu. Iya cocokologi. Mirip-mirip kayak undian kan. Kayak misalnya, wah kayak kamu waktu itu aku gitu ya. Pas kita stasi objin kalau gak salah. Iya gitu. Oh iya. Yang Bobby tuh seneng, gak tahu kenapa dia tuh seneng banget sesuatu yang hands on kan. Nah waktu objin tuh kan kamu kayak bersinar banget gitu. Kayak dapat banyak banget tindakan. Sampai kamu tuh kayaknya nih aku nih ditakdirkan Tuhan. Iya kayaknya aku tuh ditakdirkan Tuhan untuk ngambil spesialis objin deh. Emang kenapa kataku? Iya setiap hari tuh aku pasti ketemu PPDS objin. Terus sama hatiku, ya bukannya kita lagi di RCM, mohon maaf ya pasti ketemu semua PPDS lah. Kayak masa cuma dari situ terus nentuin kayak, ya kayaknya gue PPDS objin nih. Hanya gara-gara setiap hari pasti ketemu minimal satu PPDS objin. Ya iyalah kalau kayak gitu mah kita bakal jadi maksudnya semua spesialis kalau ketemu. Karena ketemu semua konsulen. Itu kayaknya sebenarnya dalam hatiku aku pengen ketawa sih, tapi kayak takut kamu sedih gitu ya. Jadi kayak oh gitu ya. Iya. Tapi itu memang konyol banget sih. Ini kayak gitu kan kadang-kadang kan cocokologi kayak gitu ya gitu. Atau kayak misalnya ada juga tuh cerita temenku, dia mau nembak cewek. Coba dia tuh bingung ya. Ini tuh sebenarnya si cewek ini tuh sinyalnya kayak gimana gitu kan. Ini dulunya orang persekutuan nih. Ini real ini ya. Terus habis itu step-step kayaknya dia suka deh. Lu tahu dari mana? Iya tadi tuh dia memilih duduk di seberang gua, padahal sebenarnya sisi yang di sebelahnya dia maksudnya agak lebih jauh itu ada, tapi kenapa coba dia pilih di situ? Terus kayak aku bilang, ya mungkin dia ada temennya kali di situ. Kayak maksud aku kadang-kadang kayak gitu gitu. Maksudnya kita suka berasumsi gitu ya, mengambil keputusan dan kemudian mengklaimnya sebagai kehendak Allah. Ya kan? Tapi ya padahal sebenarnya kalau bisa dibilang secara psikologi itu hanya memenuhi bias keinginan kita kan. Jadi kita mungkin kayak apa-apa segala di sekeliling tuh kayaknya mendukung mengafirmasi apa yang kita rasakan, apa yang lagi kita cari gitu. Lucu juga sih. Ya oke, itulah ya pokoknya. Iya. Nah terus kayak gimana dong ya, maksudnya kita berusaha untuk menemukan kehendak Allah gitu. Iya. Yang pertama yang mencari dan menemukannya itu bukan di tempat lain. Ya hanya di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang benar dan dapat menuntun hidup kita. Nah kalau kayak di 2 Timotius 3:16-17 kan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Nah jadi
untuk memimpin kita di dalam jalannya Tuhan, di jalannya kebenaran, bahkan untuk menyatakan kesalahan waktu pilihan-pilihan kita itu nggak sesuai dengan rencananya Dia. Jadi ya tulisan yang diilhamkan Allah yaitu firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, jadi itu. Namun perlu diingat waktu kita mencoba untuk menemukan kehendak Allah dalam Alkitab, bukan berarti tulisan secara harafiah lah yang akan kita temukan. Kalau di khotbahnya John Piper tuh ada dia bilang, aku akan membeli sebuah mobil. Mobilnya apa ya? Ford atau Chevrolet? Coba cari di Alkitab. Nggak ada. Kemudian aku akan beli rumah atau apartemen ya. Coba cari di Alkitab apa? Ya nggak ada. Aku akan menikahi dia atau dia ya. Ya nggak ada gitu. Nggak. Firman Tuhan tuh bukan kayak kita mau cari apa ya, jin gitu. Aku akan kayak nyari pilih kamus apa gitu ya, cari kamus gitu. Bukan. Ya, tapi firman Tuhan itu untuk melatih kita makin hari pikirannya ini makin diluruskan sesuai dengan firman Tuhan. Makin sejajar gitu. Ya mungkin tadinya tangen sial, firman Tuhan kemana, tapi kita kemana gitu. Nah ini supaya kita sejajar dan sejalan gitu. Jadi supaya apa yang Tuhan mau itu yang menjadi kemauan kita. Setuju. Apa yang jadi kehendak Tuhan itu yang jadi kehendak kita. Bukan sebaliknya. Apa yang jadi kehendakku kau berkati ya Tuhan supaya jadi kehendakmu gitu. Itu kayak jenda lagi sih jangan jadinya. Sebaliknya. Tapi apa yang jadi rencana Tuhan itulah jadi rencanaku kayak gitu. Gitu ya, benar. Dan untuk mencapai itu tentu perlu leket sama firman Tuhan. Jadi kayak setiap hari baca firman Tuhan, baca komentarinya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak mengerti mungkin bisa cari tahu gitu kan. Jadi kita bisa mengambil hikmat, nilai-nilai apa nih di dalam Alkitab yang bisa kita terapkan waktu kita memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu gitu. Nah jadi kita sangat encourage teman-teman semuanya dan kita juga untuk belajar Alkitab gitu, memiliki istilahnya tuh literasi yang baik gitu. Jadi bukan hanya membaca aja tetapi mengerti juga apa yang dibaca seperti itu. Kalau di internet udah banyak sebenarnya tools ya. Iya, banyak kayak misalnya banget kita mau tahu arti kata itu atau arti bahasa Yunaninya apa. Firman itu artinya logos dan lain sebagainya. Kita bisa cari di kamus yang ada di internet. Cepat banget kan. Iya. Dan juga dulu kayak orang-orang scholar teologi yang harus buka kamus. Iya. Ya tentu kalau teman-teman mau belajar itu silakan ya. Cuman kalau sekarang tuh resource-nya udah banyak banget ya. Jadi saya sangat mudah lah gitu untuk bisa mengakses. Dan bahkan beberapa situs yang baik seperti The Gospel Coalition, Desiring God, Crossway, itu bisa teman-teman akses begitu mudah untuk mencari apa aja yang mau di topik-topik tertentu ditanyakan gitu terkait dengan kehendak Allah itu banyak banget. Iya, setuju sekali. Nah, menyambung dari firman Tuhan tadi sebagai salah satu sebagai langkah pertama gitu, dan yang kedua tentu kita harus memiliki relasi yang baik juga dengan Tuhan di dalam doa gitu. Jadi setelah kan kalau kita sering dengar ya kalau misalnya kita baca Alkitab itu kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan ke kita. Ketika berdoa itu kita berkomunikasi, misalnya kita menyampaikan isi hati kita menyampaikan kesulitan kita, pergumulan kita gitu kepada Tuhan, dan itu terjadi, jadi artinya komunikasinya di dua arah gitu lewat doa itu. Jadi salah satu kunci juga untuk mengetahui kehendak Allah adalah dalam doa sih gitu. Kalau Bang Alex suka ganti lagu anak sekolah minggu yang ini loh. Apa tuh? Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Jadi balance. Ya benar-benar. Jadi sepasang-sepasang ya. Jangan kebanyakan doa tapi gak pernah baca firman Tuhan. Iya setuju. Bener. Bahkan di salah satu buku Tim Keller tentang doa yaitu prayer. Ini aku endorse banget untuk baca teman-teman. Nah dia bilang doa yang baik itu adalah doa yang selalu ada istilah kalau dalam lagu tuh prelude-nya tuh firman Tuhan gitu. Jadi dia tuh mengendorse kalau misalnya kita mau berdoa, awalilah dengan baca firman Tuhan gitu. Kalau misalnya nggak tahu mau baca firman Tuhannya apa, ya baca Mazmur lah minimal, Mazmur pendek, misalnya Mazmur doa di siang hari, di pagi hari, di malam hari gitu. Nah itu dibaca dulu. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, hati kita tuh terarah gitu bahwa aku lagi memasuki hadirat Tuhan nih, waktu aku berdoa nih bukan lagi ngomong di telepon sama siapa gitu, tapi ini aku lagi berdoa sama penciptaku loh gitu. Dan itu dikondisikan ketika kita baca dulu ayat-ayat di dalam Alkitab, kemudian kita berdoa gitu. Nah terus doanya apa? Nah kan suka ini ya,
waktu kita lagi mau ini tuh doanya apa? Dulu sih aku pernah dibilang ya, bukan hanya kayak Tuhan, ya kita tentu berdoa misalnya tunjukkanlah jalanmu gitu ya, maksudnya pilihan yang tepat tuh apa gitu, seperti apa, lewat firman Tuhan, lewat damai sejahtera di hati, konfirmasi dari orang-orang misalnya kayak gitu. Nah tetapi jangan lupa juga mendoakan supaya kita tuh bisa taat sih, waktu menerimanya. Ya, dan juga berdoa supaya di dalam proses kita mencari tahu atau mau menemukan kehendak Allah ini, memutuskan sesuatu, kita makin mengenal diri dia gitu, mengenal Allah gitu. Jadi waktu dalam pergumulan makin bertumbuh pengenalan akan Allahnya, makin serupalah juga kita di dalam Kristus gitu. Itu M-nya ya? Iya itu M. Ya ditambah lagi karena Allah kita itu adalah Allah yang mengutamakan relasi. Ya karena Allah kita tuh Allah yang bukan diciptakan oleh tangan manusia, tapi Dialah yang menciptakan manusia. Namun Dia sendiri yang mau berelasi dengan kita. Jadi indah banget kalau kita mau berdoa, baca firman-Nya, kita mau berelasi dengan Dia itu indah banget. Iya, dan Dia juga menyambut ya, itu indah sekali sih gitu ya. Kayak malah Dia yang nungguin kita gitu untuk berelasi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah discernment ya. Kita sering banget di podcast ini ngomong discernment itu apa sih discernment? Discernment itu ada di Roma 12 ayat 2 di mana kita memiliki pembaruan budi, di mana kita bisa mengetahui mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kayak gitu. Jadi discernment itu penting banget waktu kita mau mengetahui kehendak Allah. Dan ini bisa diasah melalui yang tadi ulang lagi baca firman Tuhan, berdoa, berrelasi dengan Dia, dan makin lama discernment itu tercapai kayak gitu. Kesejajaran kita, pikiran kita dengan pikiran Allah gitu. Jadi kita tuh makin tahu maksudnya Allah itu dalam hidup kita apa. Misalnya kayak waktu aku akhirnya memutuskan resign ini. Itu bukan semata-mata kayak aduh putusin resign tapi takut nggak dapat gaji gitu kan. Kalau sebenarnya aku sebagai kepala keluarga takut nggak dapat gaji gitu. Udah lepasin aja sekolahnya. Sekolah kan nanti bisa nanti lagi. Yang penting aku bisa tetap kerja, bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi kenapa aku memutuskan itu? Karena doaku adalah ketika misalnya Tuhan ada nih kemungkinan nggak sekolah, tapi ada juga nih kemungkinan bisa sekolah nih di depan. Ya karena itu ya udah, karena ini yang kuatnya. Waktu aku mau sekolah ini aku ingin berkontribusi lebih lah untuk bangsaku kayak gitu. Waktu aku belajar ilmu ekonomi kesehatan, aku mau waktu aku melihat suatu masalah itu punya perspektif yang lebih tinggi gitu. Maksudnya ngelihatnya kalau orang lebih tinggi kan bisa ngelihatnya lebih banyak kan. Ketimbang orang yang misalnya berdiri di sini tapi ngelihat satu komplek ini nggak bisa kan. Tapi harus naik ke atas dulu ke atas. Kayak pakai drone gitu kan. Ya, maksudnya naik ke atas ini bukan dalam posisi ya, tapi memiliki pengetahuan yang lebih, yang cukup untuk bisa mengetahui masalah itu, untuk menganalisanya gitu. Jadi aku pikir ya Tuhan, aku mau supaya nanti itu bisa aku pergunakan untuk kemuliaan-Mu gitu. Untuk aku bisa memberkati tempat di mana aku kau tempatkan di Indonesia ini, di bangsaku ini gitu. Supaya aku bisa belajar dan aku bisa enggak-enggaknya lah adalah kontribusiku untuk bangsa ini kayak gitu. Dan waktu itu terus yang aku gumulin akhirnya sampailah aku keputusan ya udahlah resign aja. Kalaupun nanti enggak bisa sekolah, pasti Tuhan akan jaga lah gitu. Taunya berapa hari kemudian setelah kamu ngabarin enggak akan nerusin kontrak. Setelah aku kabarin akan resign, malah sekolahnya lampu hijau kayak gitu. Jadi kita bisa keterima ke Karolinska dan akhirnya nanti akan berangkat kayak gitu. Ya meskipun sekarang terhambat sekarang ya karena kondisi pandemi, tapi aku bersyukur sih waktu kita bergumul di hadapan Tuhan tuh nggak nganggap sia-sia apa yang kita doakan. Tapi teman-teman jangan take me wrong ya. Kalau misalnya kayak kita berdoa supaya dapat keinginan kita, bukan itu yang aku mau endorse gitu. Kita berdoa supaya si Bobby itu berdoa karena dia udah punya keinginan itu, jadi dia berdoa supaya itu yang jadi, bukan sih. Aku bukan itunya yang aku doain, bukan supaya aku dapat sekolahnya yang aku doain, tapi aku berdoa supaya ketika aku mau sekolah itu untuk melayani Tuhan, jadilah itu Tuhan. Dan kalaupun udah dapat nih, berarti ya harus memang itu yang ku kerjakan gitu, untuk melayani Tuhan. Jadi jangan lagi untuk hanya untuk sombong-sombongan, hanya untuk bisa sekolah di luar negeri dan sebagainya, bukan hanya sebatas itu kayak gitu. Setuju. Ya dan menurut aku kayak Bobby cerita begini,
itu yang kami sih berharapnya data yang diterima adalah bagaimana melalui prosesnya gitu, betul. bukan memilih apanya gitu. Inilah yang indah dari kehidupan persekutuan Kristen itu adalah ada poin, ada role dari counseling sih. Jadi misalnya maksudnya counseling atau kayak kesaksian dan teladan dari teman-teman yang udah mengalami duluan gitu. Salah satu kunci juga ketika mau menemukan kehendak Allah itu adalah ya bertanya ke orang yang udah lebih dahulu kan. Gitu. Misalnya kayak Bobby nih sekarang dia kan lagi bercerita gitu. Mana tahu ada teman-teman yang lagi dalam proses menemukan kehendak Allah bisa melihat atau bisa belajar dari proses bagaimana dia akhirnya memutuskan sesuatu keputusan. Itu juga yang kadang-kadang membuat aku misalnya nih ya, si Fira SMA mau sekolah di ini atau homeschool ya. Aku tanya sama yang udah ini senior misalnya. Aku bukan nanya, Kak dulu sekolahnya di mana gitu. Tapi kayak, Kak gimana memutuskan waktu itu anaknya jadi sekolah di sini dan bukan di sini gitu. Jadi aku belajar dari bagaimana proses dia thinking prosesnya gitu. Kayak kayak gitu ya. Yang didoakan tuh itu. Terus dia mempertimbangkan A, B, C. Dia mempertimbangkan misalnya suaminya lagi kerja di sini, dia begini, finansialnya gini. Kayak gitu. Lalu aku kemudian coba apply di dalam konteks keluargaku. Jadi itu sih maksudnya salah satu hal dalam discernment kan kita seek wise counselors kan. Kayak di Amsal 11 ayat 14 kan gitu ya. Kalau ada penasehat banyak selamatlah itu orang gitu. Jadi jangan ragu untuk tanya-tanya, tapi ingatlah bertanya itu dalam konteks bukan mau mengcopy gitu. Ya, bukan mau mengcopy langkah si orang itu. Ya kalau kebetulan panggilannya sama dan serupa ya gak apa-apa lah ya gitu. Tapi kalau misalnya panggilannya ternyata berbeda atau misalnya jalannya ternyata nggak spesifik sama, ya belajar dari bagaimana si orang yang udah dewasa secara rohani ini memutuskan keputusan itu dan apa yang dia rasakan bersama dengan Tuhan, terus kayak Tuhan yang kayak gimana yang dia pelajari gitu. Misalnya kayak kalau kami ternyata Tuhan tuh master plan gitu, dia kayak selalu punya plan gitu, bahkan untuk setahun 2 tahun ke depan tuh dia selalu punya rencana. Kalau kami misalnya konteksnya belajarnya kayak gitu atau dan yang lain sebagainya lah kayak gitu. Jadi ketika mengejar discernment ini juga ya tanya-tanya aja gitu sama orang-orang yang ada di sekitar teman-teman gitu. Iya sih, aku setuju banget yang kamu bilang tentang proses. Karena kalau misalnya kita kayak udah sampai pada titik ini, kita tuh melihat waktu prosesnya ke belakang tuh indah gitu. Jadi tapi jangan kita melihat hidup orang lain di titik itu doang gitu. Sehingga kita mau mengcopy yang menurut pandangan kita enak gitu. Karena kan waktu kita memutuskan resign atau nggak resign itu sebenarnya itu kita bergumulnya gila-gilaan juga. Karena benar-benar nggak tahu kan. Iya benar-benar nggak tahu banget apa yang ada di hadapan dan ya udahlah. Hanya gitu. Per hari ini aja karena kita udah tahu. Jadi kita melihatnya enak ya gitu. Tapi waktu kita itu nggak tahu, itu ketar-ketirnya luar biasa kan sebenarnya. Nah, jadi ya itu prosesnya nikmati bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang seiman yang sudah lebih dahulu menjalaninya kayak gitu. Iya gitu. Dan itu juga somehow memberikan kebebasan ya. Jadi waktu kita nanya gitu, kita bukan nanya dalam rangka mau mengcopy atau kayak supaya benar-benar sama dan dengan demikian aku bisa gitu. Tapi supaya sama-sama belajar gitu. Setuju. Gitu sih. Jadi dalam hal discernment tadi salah satu poinnya adalah bertanya ya ke orang yang udah terlebih dahulu menjalaninya. Dan juga ajukan pertanyaan-pertanyaan lain sih mungkinnya kepada pilihan itu ya, pertanyaan umum seperti misalnya kalau aku memilih ini aku makin bertumbuh gak ya gitu. Kalau aku memilih pilihan A banyak orang yang diuntungkan gak ya gitu. Atau malah lebih banyak mudarat daripada memanfaat misalnya ya kan. Atau kayak ya apalah gitu maksudnya ajukan pertanyaan sih. Kayak kalau di Sagrada anamnesis gitu. Maksudnya di anamnesis itu pilihannya, diajukan pertanyaan dan dari situ kita bisa kayak menggali, melihat lagi gitu pilihan apa yang harus kita pilih kayak gitu. Benar. Dan yang berikutnya menurut aku ya ulang lagi sih si siklus itu terus-terus gitu. Baca lagi firman Tuhan setiap hari, berdoa, kemudian tajamkan lagi akal budi gitu supaya makin selaras dengan kehendak Tuhan. Ulang-ulang lagi aja, latih terus gitu. Namanya bergumul ya. Iya, bergulat. Ya, salah satu buku tentang menemukan kehendak Allah itu yang bagus tuh ditulis sama Sinclair Ferguson. Judulnya benar-benar plek-plek menemukan kehendak Allah gitu. Nah, salah satu poin yang dia bilang di situ adalah menemukan kehendak Allah itu menuntut kesabaran dan kesetiaan. Jadi ya itu kadang-kadang
waktu kita mau memutuskan sesuatu, menemukan kehendak Allah, kita mungkin nggak akan dapat hasilnya di hari itu atau di minggu depan atau di bulan depan, sehingga kita harus terus sabar dan setia gitu, menanti-nantikan Tuhan apa ya yang Tuhan mau ini gitu. Dan juga kadang-kadang Tuhan leads kita itu nggak menunjukkan kita, nah ini nih saya 100 step ke depan gitu, tapi kadang-kadang Tuhan nunjukinnya, nih 1 dulu ya, 1 step dulu, oke, aku setia dulu di situ gitu, nanti oke, kamu bisa nih 7 step lagi nih ke depan, baru dikasih tahu lagi plannya 7 step ke depannya itu apa. Jadi memang require itu sih kesabaran, kesetiaan yang menuntut kita untuk terus-menerus diam di dalam Dia akhirnya gitu. Ya, sama yang terakhir adalah bersediakah kita untuk taat, untuk submit kepada keputusan Allah ataupun kehendak Allah yang akan Dia nyatakan kayak gitu. Nah, sama seperti Kristus waktu Dia di dunia, Dia berkata bahwa Dia melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini atas kehendak Bapanya gitu. Kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat 38, kata Dia bilang, aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, kita tahu Bapanya. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya semua orang yang diberikannya jangan hilang, tapi dibangkitkan pada akhir zaman. Dan inilah kehendak Bapakku, setiap orang yang melihat anak, yaitu melihat Kristus, percaya dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kehendak Allah itu luar biasa. Bukan supaya kita sukses dalam hidup, tapi supaya kita selamat. Ya, jadi itu intinya. Intinya tadi supaya kita mengenal kehendak Allah, mengenal Dia, mengenal diri kita, dan kita bisa berelasi dengan Dia, hidup kita diselamatkan. Dan waktu kita memilih pun pilihan-pilihan kecil yang kayak tadi sekolah, resign, menikah dan sebagainya, itu semua untuk mendatangkan kemuliaan Dia, mendatangkan kerajaannya di tengah-tengah hidup kita, di tempat kita di mana ditempatkan. Ya lagi-lagi supaya orang lain melihat Dia, mengenal Dia, melihat kemuliaannya. Betul. Gitu. Bukan jadi kita yang bersinar lagi ya. diri kita gitu. Jadi gak ada sama sekali dengan diri kita gitu. Kehendak Allah ini urusannya. Jadi untuk kehendak Dia balik-baliknya. Dan kenapa kita jadinya mesti taat kepada kehendak Allah? Ya karena itu sih, supaya kerajaannya dinyatakan dan supaya Dia dimuliakan. Jadi pertanyaan yang terakhir yang paling ultimate adalah bukan lagi sekedar apa ya kehendak Allah, itu penting, sangat penting gitu ya. Tetapi pertanyaan berikutnya yang harus diajukan adalah siap gak, mau gak, bersedia gak untuk submit dan taat ketika kita udah tahu kehendak Allah tuh apa gitu. Karena ya bisa dibilang percuma ya kalau misalnya kita udah tahu gitu misalnya kehendak Allahnya apa, tapi kita nggak mau taat gitu kan, atau misalnya kita malah lari gitu kayak Yunus gitu kan misalnya, malah lari dari yang jelas-jelas sudah Tuhan minta kita lakukan gitu. Betapa sayangnya lah dan betapa wastednya itu hidup kita kalau kita kayak begitu gitu. Jadi yang terutama mungkin kita minta adalah ya itu sih, hati yang mau taat kepada Allah dan kehendaknya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya. Bye-bye.